Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 5 Maret 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Amira sedang bersama dengan Raisa dan juga Doni. Mereka sedang membahas tentang seorang pria yang ingin menghabisi Raisa, dan pria itu ternyata adalah Pak Kusno, ayah Amira. Sementara itu Doni juga mengatakan bahwa Pak Kusno memang sering datang ke sini untuk berbicara dengan Ibu Panti, dan Doni juga pernah melihat ada satu orang lagi yang berpenampilan kaya dan memakai kacamata. Mereka bertiga selalu berbicara secara diam-diam dan mencurigakan. Hal itu membuat Amira pun akhirnya menyuruh Doni untuk terus menyelidiki tentang pembicaraan mereka. Sementara itu Amira akhirnya membawa Raisa kembali ke rumah sakit karena pada saat itu tiba-tiba kepala Raisa pun sakit ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Aksa saat itu akhirnya sampai ke tempat gym di mana dirinya saat itu bertemu dengan Zaki. Namun Aksa tidak tahu bahwa Zaki adalah selingkuhan Bella ya kawan-kawan. Bahkan pada saat itu Aksa mencoba untuk menelpon nomor yang ada di handphone Bella, namun karena memang teleponnya di silent sehingga Aksa pun tidak tahu bahwa selingkuhan Bella itu ada di depannya. Lalu kemudian Bella pun meyakinkan Aksa bahwa mungkin temannya itu sudah pergi. Jadi Bella mengajak Aksa untuk makan malam berdua ya kawan-kawan. Namun pada saat Bella sedang makan malam bersama dengan Aksa, saat itu Aksa terlihat tidak bahagia ya kawan-kawan, meskipun Aksa juga akhirnya memberikan cincin yang Bella inginkan. Namun Bella malah justru sibuk dengan dirinya sendiri ya kawan-kawan. Bella sibuk pamer cincin di media sosial, bahkan untuk makan saja saat itu Bella malah sibuk foto-foto, sehingga Aksa pun akhirnya tidak mood untuk makan. Bahkan meskipun saat itu sedang bersama dengan Bella, Aksa saat itu malah membayangkan Amira. Ya, pada saat itu Aksa membayangkan bahwa jika Amira yang bersama dengan Aksa, pasti mereka akan lebih bahagia karena Amira bisa menikmati momen-momen ini. Hingga pada akhirnya bayangan Amira pun muncul dalam benak Aksa, dan mereka pun sempat melakukan dansa dan saling suap-suapan ya kawan-kawan, hingga pada akhirnya Aksa pun tersadar. Lalu kemudian Aksa pun pulang dan melihat bahwa Jumi dan Icah yang sedang bermain dengan Alfi, hingga membuat Aksa saat itu menanyakan apakah Amira belum pulang. Alfi mengatakan bahwa Tante Amira belum pulang, sehingga Aksa pun menjadi panik. Untung saja Aksa sempat memasang GPS di handphone Amira, sehingga Aksa pun akhirnya memutuskan untuk pergi untuk mencari Amira ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi
penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, Amira saat itu sedang berada di rumah Lian Bagaskara, di mana dirinya menemui ayahnya untuk menanyakan tentang rencana yang ayahnya lakukan untuk menghabisi Raisa ya kawan-kawan. Pak Kusno pun benar-benar sangat marah dengan Amira karena ternyata diam-diam Amira mengetahui banyak hal. Namun karena memang itu di rumah Lian Bagaskara, sehingga Kusno pun menyuruh Amira untuk segera pergi, karena jika sampai Lian melihat Amira, maka Lian bisa saja menghabisi Amira pada saat itu. Sementara itu, di sisi lain, Zora terlihat sangat bersedih dan selalu mengingat tentang Galang. Oleh karena hal itu, Zora akhirnya memutuskan untuk pergi ke kontrakan Galang ya kawan-kawan. Dimana di sana Zora tidak menemukan Galang karena memang Galang sedang berada di luar. Zora pun merapikan ruangan kontrakan itu dan seluruh isi rumahnya ya kawan-kawan, agar ketika nanti Galang pulang, rumah itu sudah rapi dan bersih. Sementara itu di sisi lain, saat itu Bella mencoba untuk mengikuti Aksa yang sedang mencari Amira, namun tiba-tiba mobil Bella pun mogok ya kawan-kawan, sehingga untung saja Adam Black lewat, sehingga Adam Black akhirnya membantu Bella. Sementara Amira yang pada saat itu sedang berjalan hampir saja tertabrak oleh Pak Rafael Adinata. Amira yang terjatuh pun membuat Rafael akhirnya keluar dari mobilnya, dan betapa tercengangnya Amira melihat bahwa laki-laki yang ada di depannya itu sangat mirip dengan Galang. Sehingga saat itu Pak Rafael pun akhirnya membopong Amira karena Amira duduk saja ya kawan-kawan. Rafael membawa Amira duduk di bangku taman ya kawan-kawan. Saat itu Rafael pun mengatakan kepada Amira untuk berhati-hati karena malaikat penolong Amira tidak bisa selalu ada di samping Amira. Hal itu membuat Amira benar-benar sangat terkejut karena perkataan itu sangat mirip dengan perkataan Galang. Wah, benar-benar episode yang cukup menegangkan ya kawan-kawan, cukup seru dan membuat kita semua benar-benar penasaran. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah komitmen dan juga rasa menghargai ya kawan-kawan. Karena Bella benar-benar hanya menghargai harta kekayaan Aksa. Bella tidak pernah menghargai Aksa ataupun perjuangan Aksa. Jadi tidak salah jika suatu saat nanti perasaan Aksa benar-benar telah luntur kepada Bella dan lebih memilih untuk bersama dengan Amira, sosok wanita yang bahkan usianya jauh di bawah Aksa namun bisa membuat Aksa nyaman, merasa bahagia dan merasa dihargai. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.